Fakultas Teknologi Industri terdiri dari 4 program studi. Pertama teknik kimia, kedua teknik fisika, ketiga teknik industri, dan keempat manajemen rekayasa industri. Teknik kimia berhubungan dengan teknik pemrosesan material menjadi produk-produk petrokimia seperti pupuk, semen, gas, BBM. Sedangkan teknik fisika berkontribusi dalam pengendalian instrumentasi pada unit operasi di pabrik-pabrik petrokimia. Sedangkan teknik industri bagaimana proses bisa berlangsung dengan efisien, kualitasnya baik, harganya murah. Sedangkan manajemen rekayasa industri berkontribusi pada pengembangan dan perancangan produk-produk sehingga proses inovasi dapat berlangsung dengan cepat sehingga waktu perancangan sampai dengan komersialisasi dari produk tersebut berlangsung dengan singkat. Teknik kimia itu mempelajari tentang proses bagaimana mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang siap dijual dalam skala industri. Yang dipelajari, kita mempelajari cara-cara pemisahan, dan itu akan memakai konsep-konsep fisika, dan kita juga mengolah bahan-bahan kimia menjadi barang jadi sehingga memerlukan ilmu kimia juga. Prospek kerja di teknik kimia itu sangat luas. Salah satunya adalah bisa bekerja di oil and gas, yaitu di Pertamina, atau di Chevron, atau di Total. Kemudian bisa juga bekerja di consumer goods atau barang-barang seharian seperti Nestle, Unilever. Kemudian ada juga perusahaan petrokimia, yaitu mengolah biji-biji plastik seperti Chandra Asri. Ada juga prospek kerja ke rekayasa industri seperti perekayasaan seperti Schlumberger ataupun PT Rekayasa Industri. Kemudian juga bisa beberapa alumni juga bekerja di konsultan sebagai konsultan teknik kimia. Dari mahasiswa kita pernah mendapatkan juara 1 di CPDC, yaitu Chemical Product Design Competition di Universitas Indonesia. Juara 1 di ITB sendiri, yaitu Lomba Rancang Pabrik tingkat nasional. Juara 1 Lomba Safety di UGM. Dan juga mahasiswa prestasi ITB 2 tahun terakhir adalah dari teknik kimia ITB, yaitu Hendra Kwik dan Marsha Faradina. Selain itu, untuk tingkat dosen, kita juga sering mendapatkan penghargaan seperti pengolahan air oleh Pak Dr. Wenten, mendapatkan Habibie Award. Lalu kemudian yang tidak kalah bagusnya adalah kita juga mendapatkan akreditasasi, yaitu ABET, yang merupakan akreditasi internasional dari Amerika yang menyatakan bahwa kita setara dengan universitas-universitas di Amerika. Di non-akademik, kita juga melakukan hal-hal lain selain kegiatan akademik, yaitu misalnya kita mengadakan sebuah perlombaan, yaitu Indonesian Chemical Engineering Challenge, yang merupakan lomba rancang pabrik tingkat regional, yaitu Asia Tenggara. Selain itu, kami juga melakukan beberapa hal seperti yang kami namakan Himatek Mengabdi, yaitu kami akan mengolah biogas di daerah-daerah yang membutuhkan tambahan energi. Kemudian kami juga melakukan community service, yaitu pengabdian masyarakat setiap bulannya, membantu masyarakat dan seperti ke panti asuhan dan lain-lain. Selain itu, kami juga membuat sebuah majalah, menerbitkan sebuah majalah, yaitu tentang keprofesian teknik kimia yang akan disebarkan ke dunia luar. Selain itu, kami juga melakukan Himatek Berkarir, yaitu Himatek Berkarir adalah sebuah program di mana kami mendatangkan alumni-alumni teknik kimia yang sudah lulus dan sudah sukses untuk membagikan pengalaman mereka di skala mahasiswa.
itu jurusan teknik fisika. Jurusan teknik fisika ini bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di fisika seperti material, fisika bangunan, instrumentasi dan kontrol untuk diaplikasikan dalam bidang engineering yang cukup luas. Teknik fisika ini punya prospek yang sangat luas. Apa aja contohnya? Contohnya sebagian dari lulusan kita bekerja sebagai instrument engineer, insinyur yang bertugas untuk mengoperasikan serta untuk merancang suatu sistem instrumentasi di industri. Prospek kerja lainnya adalah sebagai ahli di fisika bangunan, contohnya sebagai konsultan akustik atau konsultan thermal suatu bangunan dan sebagainya. Teman-teman juga bisa menjadi dosen atau bekerja di industri yang berhubungan dengan R&D, Research and Development, seperti di bidang kontrol atau di bidang material maupun di bidang fisika bangunan itu sendiri. Jadi buat teman-teman yang tertarik masuk teknik fisika, prospek kerjanya bakal luas banget. Sebagai mahasiswa teknik fisika ITB, apa aja sih prestasi yang pernah diraih oleh teman-teman mahasiswa teknik fisika ITB? Salah satu prestasi yang pernah diraih oleh teman-teman mahasiswa teknik fisika ITB itu pada bulan Januari 2014 kemarin ini ada teman-teman kami dari angkatan 2010 dan 2011 yang mengikuti lomba Singapore Robotic Games di Singapura. Namun teman-teman ini walaupun tidak meraih 3 besar, tapi teman-teman ini bisa dibilang masuk ke dalam 10 besar robot terbaik sebagai urutan keempat dari robot yang diikutsertakan dalam kategori wall climbing robot. Selain itu, prestasi yang lain adalah salah satu teman kita dari angkatan 2010 yaitu Nathaniel Chandra sempat menjadi salah satu dari orang Indonesia pertama yang mengikuti magang internship di CERN, yaitu lembaga atom di Swiss. Kami semua dari mahasiswa teknik fisika ITB itu kita berhimpun dalam suatu himpunan yang namanya Himpunan Mahasiswa Fisika Teknik atau HMFT. Nah, kita dari teman-teman HMFT ini punya beberapa kegiatan non-akademik yang pernah dilakukan. Salah satunya adalah ITB Insight. ITB Insight ini mencoba memberikan pengetahuan mengenai ilmu fisika teknik atau ilmu engineering secara sederhana kepada masyarakat. Sempat juga di rangkaian acaranya kita ada kegiatan pengabdian masyarakat yang namanya Liter of Life, di mana kita mencoba menolong saudara-saudara kita yang tinggal di pemukiman yang kumuh, yang dimana rumahnya itu pada siang hari gelap karena sangat sempit-sempitan. Kita mencoba memberikan lampu yang ramah energi, yaitu dengan mengisi botol 1,5 liter yang bekas dengan air, lalu dipasang di atap sebagai pengganti lampu yang caranya itu dengan membiaskan cahaya matahari dari luar ke dalam ruangan tersebut. Jadi teknik industri itu bedanya kalau misalnya kalian tahu teknik elektro, teknik kimia, teknik mesin, nah kita itu gimana caranya menyatukan mereka semua. Kalau misalnya ada suatu proyek nih, isinya berbagai macam jurusan, kita tuh berusaha untuk menyatukan mereka menjadi satu kesatuan yang utuh. Kita nggak bisa nih nyatuin mereka cuman A tambah B tambah C, tapi kalau kita menjumlahkan ke semuanya itu ada unsur-unsur berbeda dan kita harus menyatukannya menjadi satu kesatuan yang utuh supaya sistemnya itu akan terlaksana lebih efektif dan efisien. Nah, karena kita belajar itu sistem secara keseluruhan dan di TI itu ada 5 lab, jadi kita prospek kerjanya luas banget nih. Ada lab yang kita belajar tentang produksi, jadi kalian bisa jadi manajer pabrik nih. Atau ada kalian yang suka masalah keuangan, manajemen, kita juga ada nih. Jadi kalian juga bisa jadi manajer-manajer di hal-hal yang berbau keuangan, finance, gitu juga bisa. Ada juga mata kuliah, ada juga lab yang kita tuh belajar masalah ergonomi. Jadi kalau kalian suka hal-hal yang berbau gimana mendesain produk sesuai dengan kemampuan manusia sebagai makhluk hidup, jadi kalian bisa menyesuaikan bentuk produk itu sesuai dengan yang diinginkan oleh manusia. Atau juga ada lab yang
belajar tentang bagaimana kita mengoptimasi suatu sistem secara global. Jadi kalian bisa mengatur makroekonomi di Indonesia juga, seperti itu. Kalau masalah prestasi, yang jelas keilmuan dulu ya. Kalau misalnya TI sih, insya Allah ITB itu yang paling bagus lah. Jadi kalau misalnya masalah keilmuan TI sendiri, bisa bilang kita nomor 1. Yang kedua, kita nggak kalah loh sama anak FE atau anak-anak yang belajar masalah manajemen ekonomi. Kita juga sering ikut lomba-lomba yang berbau bisnis plan atau case management, dan kita juga bisa menang, dan itu membuktikan bahwa kita nggak kalah sama mereka. Ada juga kita pernah menang namanya desain produk. Nah, karena tadi ada yang berbau ergonomi, jadi kita juga bisa masuk nih bagaimana membuat produk supaya sesuai dengan manusia itu sendiri. Akademis, jelas kita punya himpunan. Himpunan itu adalah wadah kalian buat ngelakuin hal-hal yang sesuai dengan minat kalian nih. Jadi kita nggak cuma belajar doang nih di TI, kita juga ada himpunan yang bisa memfasilitasi semua minat dan bakat dari kita. Jadi kita bisa belajar seni, kita bisa belajar olahraga juga, kita juga ngelakuin hal-hal non-akademik kayak misalnya bikin seminar. Oh ya, ada satu lagi nih, kita juga lagi bikin namanya IACOM, kompetisi teknik industri buat Indonesia dan luar negeri juga. Jadi buat kali ini kita juga bisa ngundang orang-orang dari Filipina, Singapura, Vietnam, sama Thailand buat berkompetisi di ITB kayak gitu. MRI itu salah satu jurusan di ITB, dan panjangannya adalah manajemen rekayasa industri. Itu emang jurusan yang cukup baru ya, jadi sampai sekarang lulusannya baru 1 angkatan, berarti baru 4 angkatan yang udah berjalan sekarang kayak gitu. Terus belajarnya apa aja sebenarnya? MR ini pada dasarnya adalah pecahan dari teknik industri. Kalau misalnya kita tahu teknik industri itu mungkin kajiannya segala hal yang hubungannya dengan industri gitu ya. Tapi karena itu sangat luas gitu, maka kalau di ITB ini dibelah, jadi ada bagian untuk MRI kayak gitu. Nah, terus apa sih yang dipelajarin? Jadi kalau misalnya teknik industri di ITB ini nanti akan lebih terfokus pada sistem produksi kayak gitu. Jadi ketika kamu di industri yang hubungannya sama produksi, yang hubungannya sama kegiatan sehari-hari dari perusahaan, itu adanya di TI kayak gitu. Tapi sedangkan yang urusannya adalah perancangan, kayak misalnya perancangan produk, misalnya pembentukan perusahaan dan lain-lain, itu ada di MRI. Prospek kerja di MRI karena lingkupnya general, jadi emang luas ya. Jadi terutama itu bisa di project management, bisa di product development, dan mungkin teknologi manajemen, mungkin yang kajiannya khusus di situ sih. Tapi sisanya luas sih, kayak gitu. Dia walaupun angkatannya masih bilang sedikit, tapi prestasinya udah bisa dibilang cukup banyak sih ya. Terutama dalam hal lomba marketing, kemarin marketing, terus ada lomba analisis resiko, sekarang kita lagi ikutin. Terus lomba manajemen proyek sempat menang di UGM, terus dan kebanyakan lomba tentang bisnis sih, terutama ya, perencanaan bisnis dan macam-macam bisnis plan, itu kita udah banyak prestasi di bidang itu sih. Kalau secara organisasi kita sebenarnya masih gabung sama Teknik Industri ITB ya, di MTI. Nah, jadi kegiatannya kurang lebih mirip. Jadi kegiatan yang banyak kita ikutin non-akademik itu kayak misalnya community development, community service, terus kita juga banyak ngadain acara-acara kepanitiaan apa gitu ya, macam-macam, terus sama seminar-seminar keprofesian terutama, itu yang banyak kita lakukan.